Halo guys, jadi saya di sini akan membacakan materi yang pertama, yaitu sifat dan contoh komputer. Sifat dan contoh komputer yaitu adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti guna memastikan sistem informasi berbasis komputer berjalan efektif, efisien, aman, dan mencapai tujuan organisasi. Lalu, ada yang namanya sistem komputer yang terdiri dari software, yaitu sistem operasi, program paket, program aplikasi. Yang kedua ada aspek petugas atau brainware, yaitu yang terdiri sistem analisis, pemrograman, operator, dan yang terakhir ada personal lain, yaitu pustakawan data, administrator database, dan pendukung teknik. Lalu materi yang kedua yaitu tujuan pemeriksaan komputer. Tujuan pemeriksaan komputer yaitu yang pertama, untuk menjaga keamanan aktiva atau asset security. Yang kedua, menjaga integritas sebuah data. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan sistem informasi. Lalu, kebutuhan akan audit sistem informasi yaitu yang pertama, bagi audit yang telah mereka sadari bahwa komputer sangat berperan penting dalam menjalankan sebuah tugas atestasi dalam pengauditan. Lalu yang kedua, bagi organisasi dan manajemen yang telah mereka sadari bahwa sistem informasi komputer adalah sumber daya yang memiliki nilai tinggi yang perlu diperlukan pengendalian sama halnya dengan sumber daya lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Yaitu adalah materi ketiga, adalah prosedur pemeriksaan komputer. Audit sistem informasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama itu adalah tradisional auditing, yaitu pemeriksaan laporan keuangan secara manual tanpa bantuan komputer untuk memastikan kebenaran data. Yang kedua itu adalah information system management, pengelolaan sistem informasi agar teknologi mendukung tujuan organisasi. Yang ketiga itu adalah computer science. Itu adalah ilmu tentang komputer, pemrograman, dan teknologi untuk mengembangkan solusi digital. Yang terakhir adalah behavior science, ilmu yang mempelajari perilaku manusia agar dapat memahami cara orang berinteraksi dan mengambil keputusan. Yang selanjutnya itu adalah pengendalian intern atas EDP. Ada 2, yaitu 1, pengendalian umum yang terdiri dari kontrol organisasi dan manajemen, kontrol terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi, kontrol operasi sistem, kontrol perangkat lunak sistem, kontrol terhadap entry data dan program. Yang kedua itu adalah pengendalian aplikasi yang terdiri dari kontrol atas inputan, kontrol atas pengelolaan dan file data pada komputer. Yang ketiga, kontrol atas output. Yang keempat, pengendalian masukan. Yang kelima, ada pengolahan. Yang terakhir, ada keluaran dalam sistem online. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode melaksanakan audit. Dalam metode melaksanakan audit ini ada 3. Yang pertama yaitu audit around the computer. Yang kedua itu audit through the computer. Dan yang ketiga itu ada audit with the computer. Kita mulai dari audit around the computer. Pengertiannya yaitu suatu metode audit yang menganggap komputer sebagai kotak hitam. Teknik ini tidak menguji proses secara langsung. Metode ini hanya berfokus pada input dan output sistem di komputer. Lalu, audit around the computer dilakukan pada saat apa sih? Yang pertama, dokumen sumber tersedia dalam bentuk hard copy, bukan bahasa mesin. Artinya, selalu terlihat oleh mata dan dilihat secara visual. Yang kedua, dokumen tersimpan dalam file dengan cara yang mudah ditemukan. Yang ketiga, hasil dapat diperoleh dari daftar terperinci dan auditor dapat dengan mudah melacak setiap transaksi dari dokumen sumber ke keluaran dan sebaliknya. Kelebihan dan kelemahan dari metode audit komputer. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihannya ada pengaudit tidak memakan waktu lama dikarenakan hanya melakukan audit tidak secara detail.
Yang kedua, auditor tidak perlu mengetahui penanganan sistemnya. Lalu kelemahannya, yang pertama itu ada seringkali database berisi data dalam jumlah besar dan sulit dinavigasi secara manual. Yang kedua, tidak memungkinkan auditor untuk lebih memahami sistem di komputer. Dan yang ketiga, melewati kontrol sistem membuatnya rentan terhadap kesalahan dan potensi kelemahan sistem. Lalu kita lanjut ke yang dua, yaitu ada audit through the computer. Pengertiannya, suatu pendekatan yang berorientasi pada komputer dengan membuka kotak hitam dan secara langsung berfokus pada operasi pemrosesan dalam sistem komputer. Cara ini menggunakan asumsi bahwa apabila sistem pemrosesan ditemukan pengendalian yang memadai, maka kesalahan dan penyalahgunaan tampaknya tidak akan terlewat untuk dideteksi sehingga keluarannya dapat diterima. Kalau audit around the computer dilakukan pada saat apa sih? Yang pertama, sistem aplikasi komputer memproses masukan yang cukup besar dan menghasilkan keluaran yang cukup besar, sehingga memperluas pengujian untuk memeriksa validitasnya. Lalu yang kedua, pengendalian internal yang terstruktur dengan baik adalah perusahaan yang menggunakan komputerisasi yang baik pula. Kelebihan dan kelemahan dari metode audit through the computer itu apa sih? Yang kelebihannya, yang pertama, dapat efektif meningkatkan kekuatan pengujian sistem aplikasi secara. Yang kedua, dapat langsung menguji logika pemrosesan dan sistem aplikasi. Yang ketiga, keunggulan sistem yang dapat menanggulangi perubahan serta resiko kehilangan pada masa yang akan datang. Kelemahannya, yang pertama itu dikarenakan lebih konsen untuk memahami internal control dari sistem aplikasinya, maka jam kerja serta jumlah auditornya sangat tinggi, maka biaya yang dibutuhkan juga tinggi. Lalu yang kedua, butuh keahlian teknis yang mendalam untuk memahami cara kerja sistemnya. Lalu yang terakhir nih, ada audit with the computer. Dalam audit dengan komputer atau audit with the computer atau audit berbantuan komputer, computer assisted audit, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan oleh auditor dalam melakukan prosedur audit. Yang pertama, memproses atau melakukan pengujian dengan sistem komputer klien itu sendiri sebagai bagian dari pengujian pengendalian atau substantif. Yang kedua, menggunakan komputer untuk melaksanakan tugas audit yang terpisah dari catatan klien, yaitu mengambil kopi data atau file dan atau program milik klien untuk dites dengan komputer lain di kantor auditor. Yang ketiga, menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam audit. Yang keempat, dalam pengujian program atau file yang dipergunakan dan memiliki oleh perusahaan sebagai software bantuan audit. Yang kelima, menggunakan komputer untuk dukungan kegiatan audit, misalnya untuk administrasi dan surat menyurat, pembuatan tabel atau jadwal, untuk sampling, dan berbagai kegiatan office automation lainnya. Yang keenam, pada pendekatan ini audit dilakukan dengan menggunakan komputer dan software untuk mengotomatisasi prosedur pelaksanaan audit. Pendekatan ini dapat menggunakan beberapa computer assisted audit techniques, misalnya System Control Audit Review File atau SCRF, atau snapshot, yaitu pemotretan cepat dan sebagainya. Yang terakhir, pengujian atas substantif pada file yang direktur perusahaan akan sangat terbantu pada pendekatan audit dengan komputer ini. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Gila, panjang banget anjing. Kata-katanya juga susah banget. Ya, yang terakhir adalah kesimpulan. Pemeriksaan komputer sangat penting karena sistem informasi merupakan aset vital perusahaan. Auditor harus mampu memahami teknologi, menilai pengendalian umum dan aplikasi, serta menggunakan metode audit berbasis komputer untuk menjamin keandalan sistem dan data keuangan organisasi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami.